Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di mata kuliah Cyber Culture. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-11. Kali ini kita akan bahas salah satu tema, yaitu literasi digital dan pendidikan cyber. Dua istilah ini mungkin sering kali kalian dengar ya, tetapi banyak orang yang belum benar-benar memahami kedalaman maknanya. Jadi hari ini kita akan bahas secara lebih runtun ya, pelan-pelan dengan contoh-contoh dan pendekatan di keseharian kita. Eh, Kenapa sih kita harus belajar literasi digital? Nah, kita mulai dari kenyataan sederhana bahwa hidup kita hari ini tidak bisa dipisahkan dari dunia digital. Ya, setiap kita bangun tidur, hal yang pertama kita pegang mungkin bukan keran air lagi ya. Jadi sekarang eh, bukan buka jendela atau buka pintu, tapi kita langsung buka smartphone. Kita ngecek notifikasi. Ada kabar apa nih? Ada berita apa nih? Mungkin urutan mengeceknya pertama dari WA, kemudian dari Instagram, kemudian dari eh, Facebook, Twitter dan lain-lain. Nah, dari sana kita bisa mengecek apa sih yang terjadi tadi malam gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek tugas di LMS ya, kayak misalkan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, kita cek tugas di LMS ada nggak gitu ya. Itu kalau misalkan LMS-nya sudah jalan dengan bagus gitu ya. Nah, bahkan eh, konten ini pun juga ditontonnya merupakan salah satu perkuliahan yang ditonton menggunakan perangkat digital ya seperti YouTube. Nah, yang sering terlupakan adalah apakah kita sudah benar-benar paham dengan bagaimana dunia digital itu bekerja gitu ya. Nah, apakah kita menjadi bagian pengguna pasif atau kita sudah memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, memahami resiko, dan berperilaku secara etis di ruang digital. Nah, disinilah literasi digital menjadi sangat penting karena orang yang melek digital bukan hanya orang yang bisa mengoperasikan gadget ya. Melek digital berarti mampu berpikir kritis, mampu mengevaluasi informasi, memahami konteks, memahami resiko, dan berperilaku dengan bertanggung jawab di dunia online. Nah, eh, jadi tujuan dari pembelajaran kita itu adalah memahami pentingnya literasi digital di era cyber culture ya, mengidentifikasi keterampilan utama dalam literasi digital dan menganalisis peran pendidikan siber dalam membangun masyarakat digital. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisinya ya. Apa sih sebenarnya literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dalam lingkungan digital, sekaligus memiliki keterampilan teknis, kognitif, dan sosial untuk berpartisipasi secara produktif di dalam ruang digital. Jadi, literasi digital bukan hanya soal tombol mana yang harus ditekan, kemudian aplikasi apa yang harus diinstal, kemudian bagaimana cara edit video, kemudian, eee, dan lainnya ya. Itu hanya sebagian kecil saja ya. Yang lebih penting adalah kemampuan mental kita bisa membedakan mana informasi yang benar dan, mana, hoax gitu ya. Kemudian mengerti apa itu jejak digital, memahami konsekuensi membagikan sesuatu secara online, dan mampu berkolaborasi secara efektif melalui teknologi. Nah, ketika orang itu memiliki literasi digital yang baik, masalahnya bukan sekedar kurang update teknologi ya, dampaknya lebih serius. Jadi kadang-kadang kalau literasi digitalnya rendah itu dia mudah percaya hoax gitu ya. Kemudian mudah dimanipulasi, kemudian tidak bisa memilah mana uh, privacy dan mana public, kemudian uh, bisa menjadi pelaku atau korban cyber
cyberbullying ya, bully. Kemudian bahkan bisa terganggu reputasinya secara permanen. Apa contohnya? Misalkan orang yang punya pengaruh ya, dia menyebarkan hoax. Nah, itu juga mengganggu reputasinya ya. Kemudian ada lagi yang paling sering kita lihat pada medsos ya, misalkan terutama grup WA itu ada yang ngeflood ya. Ngeflood itu artinya membanjiri kolom di grup WA dengan informasi yang tidak relevan. Nah, itu adalah ciri-ciri yang literasi digitalnya rendah gitu ya. Banyak di sekitar kita yang seperti itu. Kemudian nge-share sesuatu yang tidak berhubungan dengan grupnya. Nah, itu juga tingkat literasi digitalnya rendah. Dan kadang-kadang orang yang seperti itu pada saat diberi pengetahuan ya, maksudnya disadarkan itu marah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Tapi kita bisa cap aja orang yang seperti itu literasi digitalnya rendah. Nah, kemudian keterampilan literasi digital apa sih sebenarnya yang ada gitu ya? Nah, ada 4 nih ya yang ditunjukkan di sini. Yang pertama critical thinking, kemudian kolaborasi, kemudian komunikasi, kemudian creativity. Nah, oke kita bahas satu persatu ya. Jadi yang namanya critical thinking ini adalah kemampuan untuk mengevaluasi informasi di era banjir informasi seperti sekarang. Setiap orang bisa membuat konten, setiap orang bisa berpendapat, dan setiap pendapat bisa tampak seperti fakta. Bahkan ditambahin gambar, bahkan ditambahin video, yang mungkin itu buatan dari AI. Maka kemampuan untuk menyaring dan memverifikasi dan menganalisis informasi menjadi sangat penting. Oke, kita lihat ya kalau misalkan eh, gambar yang diproduksi dari AI itu bisa dilihat dari metadatanya, ya. Kemudian gambar yang video yang diproduksi dari AI, coba kalau misalkan dilihat lebih detail pasti ada urutan gambar yang hilang, ya. Misalkan tiba-tiba tangannya hilang, tiba-tiba bagian kakinya hilang, nah itu seperti itu. Itu kalau misalkan video dibuat dari AI. Coba perhatikan mulai sekarang ya, gambar-gambar yang seperti itu adalah dibuat dari AI. Misalkan ada sebuah berita apa ya, tanah longsor gitu ya, ada orang-orang berkerumun di sana kemudian kena tanah longsor. Nah, di sana pasti ada bagian-bagian yang hilang ya, karena itu adalah buatan AI misalkan seperti itu. Beda dengan yang asli. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu berita yang viral, kita harus pastikan dulu pemerintah membuat website khusus untuk eh, mematahkan hoax ini ya. Jadi kita harus cross check dulu itu apakah benar apa tidak, kemudian baru kalau mau di-share ya silakan di-share. Tapi kalau misalkan tidak di-share ya minimal kalau ada orang yang share kita kasih tahu, ini loh sumber datanya, ini adalah hoax, misalkan seperti itu. Nah, yang kedua adalah kolaborasi, bekerja sama melalui platform digital. Nah, di dunia digital itu mungkin kan kita bekerja sama tanpa harus bertemu secara fisik gitu ya. Kita bisa membuat dokumen bersama, misalkan menggunakan Google Docs. Itu bisa kita ngetik bersama di situ. Membagi tugas itu seperti menggunakan Trello ya, aplikasi Trello. Kemudian berkomunikasi itu misalkan menggunakan Slack, WA dan lain-lain. Kemudian belajar di platform e-learning. Nah, kolaborasi ada dalam literasi digital berarti kita bisa bekerja secara efektif dengan orang lain menggunakan teknologi digital. Dan ini adalah keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Jadi saat ini misalkan mau bekerja, misalkan membuat konten ya, konten program bahasa Arab. Nah, di sana ada programmer, ada ahli bahasa, kemudian ada ahli bahasa Arab. Nah, di sana itu tidak perlu ketemu secara fisik, jadi bisa bekerja secara daring. Nah, itu adalah kolaborasi. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi penyampaian pesan secara efektif. Nah, kemampuan komunikasi digital itu berbeda dengan komunikasi tatap muka. Jadi mulai dari memilih bahasa, kemudian memilih konteks,
kemudian menyampaikan pesan secara efektif. Misalnya, menulis email profesional, membuat caption informatif, memberikan feedback lewat chat, kemudian membuat presentasi visual yang jelas. Nah, communication juga termasuk memahami etik ya, bagaimana berkomentar, bagaimana memberi kritik, bagaimana menjaga sopan santun di ruang online, gitu ya. Jadi, semisal lagi kuliah online gitu ya, itu jangan asal masuk-masuk aja gitu ya, tapi perhatikan kamera kita itu, latar belakang kita seperti apa, latar belakang di belakang kita itu. Kemudian suara gitu ya, misalkan kita lagi online kebetulan masih di jalan, ya volumenya jangan dinyalakan. Nantinya kan jadinya, berisik dan mengganggu dan ketahuan sama orang lain bahwa kita tuh sebenarnya nggak belajar gitu ya, cuma, numpang hadir aja gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah, creativity atau menciptakan konten digital yang bermanfaat. Nah, dunia digital memberi kita kebebasan luar biasa untuk menciptakan sesuatu, entah itu konten media sosial, video edukasi, blog, desain, karya seni, ya, digital animasi, dan banyak lagi. Nah, kreativitas ini bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk belajar, bekerja, dan berkomunitas. Nah, mahasiswa yang kreatif itu akan jauh dari sikap menghadapi eh, lebih siap ya pada saat menghadapi tantangan digital dan lebih bisa bersikap pada saat ada permasalahan digital. Oke, selanjutnya adalah literasi media versus dengan literasi digital. Nah, sekarang kita masuk kepada perbedaan penting antara literasi media dan literasi digital. Nah, di sini literasi media itu memahami pesan di media cetak dan elektronik. Nah, literasi media itu fokus pada pemahaman isi media tradisional seperti televisi, radio, majalah, koran. Nah, kita belajar memahami pesan ya, bias dan bagaimana media membentuk opini publik. Nah, sementara kalau misalkan literasi digital itu mencakup media sekaligus teknologi. Ini melibatkan interaksi, kemudian kita bukan hanya menonton ya, tapi juga bisa ikut membuat, mengomentari, dan membagikan, mengedit, dan berpartisipasi. Jadi di dalam digital seperti itu. Kayak misalkan apa contohnya? Kayak misal live reaction. Nah, itu kan di bawahnya biasanya ada sebuah konten, kemudian kita ada di atasnya. Kita memberi reaksi terhadap video tersebut dan itu juga jadi konten baru gitu ya. Nah, eh, di literasi media itu contohnya adalah kita belajar membaca berita di TV gitu ya. Kok kita mesti belajar membaca berita? Nah, ya beritanya kalau misalkan bacanya CNBC itu harus belajar dulu, kalau enggak bisa, nggak ngerti itu apa, ngebahas apa gitu ya. Coba kalau kalian lihat ya CNBC, namanya CNBC TV, itu isinya saham lulu dan kalau kita nggak tahu definisi-definisinya itu televisi biarpun ngomong pakai bahasa Indonesia kita nggak paham itu apa isinya. Nah, eh, di literasi digital itu kita belajar memverifikasi berita ya, menghindari hoax, kemudian memahami algoritma media sosial yang mempengaruhi apa yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi perbedaannya jelas kalau misalkan literasi media lebih pasif ya, sedangkan literasi digital itu jauh lebih aktif dan multidimensi. Nah, sekarang kita masuk di pendidikan siber ya atau cyber education. Nah, program edukasi untuk meningkatkan kesadaran digital. Sekarang bagaimana pendidikan berperan dalam dunia digital nih dengan salah satunya dengan pendidikan siber atau cyber education, yaitu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk menyiapkan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi contohnya ada LMS seperti Moodle, kemudian Google Classroom, kemudian Spada gitu ya. Terus ada kursus online seperti Coursera, Udemy, edX gitu ya. Ada video pembelajaran, kemudian podcast, kemudian modul digital. Nah, namun tujuan dari pendidikan siber itu bukan hanya untuk memindahkan
kelas ke internet, tapi lebih dari itu. Pendidikan cyber itu bertujuan untuk membangun kesadaran digital, memahami keamanan, privasi, hak cipta ya, tata krama digital dan dampak sosial teknologi. Jadi dengan pendidikan siber yang baik, itu mahasiswa itu eh, yang diinginkan dari cyber education itu adalah supaya mahasiswa itu bisa menghindari penipuan online. Ini yang pertama nih. Kemudian yang kedua adalah menjaga jejak digital. Kemudian memahami resiko cybercrime. Kemudian berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat digital. Nah, sebenarnya yang namanya kenapa sih kita mesti belajar cyber culture tuh ya ini empat hal ini ya. Yang pertama menghindari penipuan online ya. Nanti salah satunya ada hoax, kemudian ya fraud ya kalau di ekonomi, kemudian menjaga jejak digital itu hack speech ya seperti itu, bullying, kemudian memahami resiko cybercrime gitu ya. Kita paham yang namanya cybercrime, kemudian berpartisipasi mencerdaskan masyarakat digital ya. Pendidikan cyber adalah pondasi ya. Pondasi dari bagian dari digital citizenship. Jadi kalau misalkan Indonesia pengen pemilihan umum secara online, ya literasi digitalnya harus benar dulu. Baru kita bisa meniru luar negeri, misalkan pemilihannya secara online, misalkan pemilihan presiden secara online gitu ya. Jadi bukan hanya urusan teknologi dan infrastruktur, tapi orangnya dulu yang dibereskan gitu. Kadang-kadang di kita itu terlalu terburu-buru ya mengimplementasikan sesuatu padahal masyarakatnya belum siap gitu ya. Nah, selanjutnya eh, digital citizenship ya itu adalah berarti menjadi warga negara digital yang tidak hanya cerdas secara teknis tapi juga etis secara moral ya. Sebagai warga digital kita memiliki hak ya seperti hak privasi dan hak akses informasi. Kemudian kewajiban seperti etika online, tidak menyebarkan ujaran kebencian, kemudian menghargai karya orang lain. Ya, contoh perilaku warga digital yang baik itu tidak mengambil foto tanpa izin orangnya ya dan disebarluaskan atau tidak menggunakan foto orang untuk sebagai meme ya hati-hati ya itu sudah ada pasalnya itu bisa dilaporkan kalau misalkan kita menggunakan foto orang sebagai meme kemudian tidak membuli orang melalui lewat kolom komentar kadang-kadang kita beda tipis antara membuli sama mengkritik gitu ya. Nah, kemudian memikirkan konsekuensi sebelum posting sesuatu. Jadi, dilihat dulu gitu ya, dibaca lagi. Nah, kemudian menjaga keamanan akun. Nah, sekarang sudah ada teknologinya ya, dengan dua, apa itu, dua komunikasi ya. Jadi misalkan melalui HP dan melalui email gitu ya, untuk memastikan bahwa orang tersebut betul orangnya ya, bukan di-hack. Nah, konsep digital citizenship ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman ya. Nah, kemudian ini yang harus kita diskusikan sebetulnya ya. Kenapa sih literasi digital itu penting bagi generasi muda? Nah, gitu ya. Itu tolong dipikirkan itu ya. Kemudian apa bedanya? Eh, Perbedaan nyata ya antara literasi digital dan literasi media. Nah, itu eh, coba dipahami ya, lebih dipahami. Baik, sebagai penutup, saya simpulkan bahwa ada satu hal penting yang perlu kita pahami, yaitu literasi digital bukan kemampuan sekali belajar. Jadi kita literasi digital tuh belajar langsung bisa, enggak. Itu terus menerus karena pertama teknologinya selalu berkembang, kemudian juga eh, selalu ada informasi-informasi baru. Jadi kalau misalkan sekarang kita komunikasi hanya menggunakan suara dan video ya, tapi nanti kedepannya lebih imersif. Jadi kayak misalkan menggunakan Meta ya, kita menggunakan Oculus untuk berkomunikasinya sehingga lebih private lagi. Nah, kemudian
keterampilan digital itu akan terus berkembang seiring dengan teknologi baru. Nah, kemudian pendidikan siber itu membentuk masyarakat yang cerdas dan etis. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa jadi diskusi ya. Silakan diisi kolom komentarnya supaya bisa sebagai jejak bahwa kalian telah mengikuti perkuliahan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.